Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5, mata kuliah kepramukaan, akan menjelaskan tentang administrasi gugus depan. A. Pengertian administrasi gugus depan. Administrasi dalam arti luas adalah suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama. Sedangkan gudep atau gugus depan adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi gugus depan adalah semua perencanaan, kegiatan, dan tata cara tulis-menulis dalam lingkungan gugus depan atau yang disebut dengan gudep. Selanjutnya, adapun aktivitas administrasi di gugus depan. Aktivitas administrasi rutin yang dilaksanakan dalam satuan gugus depan antara lain yaitu yang pertama surat menyurat, yang kedua kearsipan, yang ketiga penyusunan laporan, dan yang keempat penyajian administrasi dan data satuan atau gugus depan. Selanjutnya adalah jenis buku administrasi yang diperlukan di gugus depan. Yang pertama yaitu buku presensi atau buku kehadiran, yang kedua yaitu buku iuran, yang ketiga buku tabungan, yang keempat buku acara latihan, yang kelima buku catatan rapat, yang keenam buku inventaris atau pembendaharaan benda atau peralatan, yang ketujuh buku log catatan atau peristiwa penting, yang kedelapan buku kas keuangan, yang kesembilan buku catatan pribadi peserta didik, yang kesepuluh buku upacara penelitian, yang kesebelas yaitu buku adat istiadat, yang ke-12 buku renungan, yang ke-13 buku tamu, yang ke-14 buku agenda atau surat keluar atau masuk, yang ke-15 yaitu buku ekspedisi yaitu buku keluarnya surat. Adapun buku-buku yang lain yaitu bisa ditambahkan jika memang diperlukan. Selanjutnya, untuk lebih lengkapnya, peralatan satuan perlu dilengkapi dengan berbagai peralatan latihan seperti yang di bawah ini. Yang pertama, tiang bendera dan perlengkapannya. Yang kedua, bendera merah putih, bendera kepanduan sedunia, dan bendera gerakan pramuka. Yang ketiga, teks Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan Dasadharma. Yang keempat, buku renungan. Yang kelima, tenda dan perlengkapannya. Yang keenam, alat-alat masak. Yang ketujuh, kompas dan peta-peta. Yang kedelapan, alat-alat berkebun. Yang ke-9, alat-alat untuk membuat hasta karya. Yang ke-10, alat-alat untuk melukis, kesenian dan olahraga. Yang ke-11, tongkat dan tali. Yang ke-12, alat P3K dan kesehatan. Yang ke-13, buku-buku bacaan bermutu. Dan yang terakhir, alat-alat peraga untuk latihan dan sebagainya. Kesimpulan, administrasi merupakan bentuk kegiatan yang tidak terpisahkan dari aktivitas kegiatan sehari-hari. Administrasi sebagai cermin kehidupan satuan. Untuk itu, perlu dikerjakan dengan rapi dan teliti. Apabila ditangani lebih dari satu orang, maka sebaiknya diadakan pembagian tugas secara jelas, serta disimpan di suatu tempat tertentu sesuai kebutuhan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.